berubah jadi pasar suami. Pasar yang ngejual calon suami. Misalnya lu ijab kabul nih, tapi sambil lu ngomong, itu di kepala lu ada pistol tuh nempel tuh. Kita bahas India lagi. Sumpah banyak banget ya yang unik dari India tuh. Sekarang gue mau ngebahas satu tradisi di sana yang pada akhirnya dikenal sebagai pasar. Pasar yang khusus ngejual suami. Tapi sebelum kita mulai, sekali lagi gue mau ngingetin nih, kalau lu pengen jajan minuman yang gak cuma enak, tapi juga mengandung banyak vitamin C yang berguna buat tubuh lu, dan juga manfaatnya banyak banget buat kulit, pilihannya ya cuma ini. Cele kolagen. Dari deskripsi depannya aja udah jelas tuh. Kolagen sumber vitamin C. Minuman jelly rasa anggur dan lemon. Mantap nih, seger banget nih pasti nih. Sebelum mulai gue minum dulu deh, biar makin semangat nih. Nerangin pasar suaminya. Oh iya, gue juga mau ngingetin nih. Kalau lu beli 6 jelly kolagen langsung, lu bakal dapat pouch keren ini. Mantap nih, kayak ada hologram-hologramnya gitu ya. Ini nanti nih, kalau jelly kolagennya di dalam udah habis, lu bisa pakai buat nyimpen apapun nih. Apa gue mulai nyimpen action figure di sini ya? Mantap juga. Jelly kolagen, aloy mah. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Saurat Mela. Pasar suami di India. Di Learning by Google. Sebelum kita bahas pasar suami ini, sebenarnya kita harus tahu dulu nih tentang aturan pernikahan di India. Khususnya buat kaum Brahmana. Kaum dari kasta paling tinggi dalam ajaran Hindu. Emang gimana aturannya? Yang pasti kalau di India, pernikahan tuh harus satu kasta. Brahmana ya sama Brahmana. Sudra ya sama Sudra. Pernikahan antar kasta tuh nggak boleh. Seenggaknya dulu. Kalau sekarang kan udah mulai banyak yang longgar ya. Nah, kalau buat kaum Brahmana, karena mereka orang-orang dari kasta paling tinggi, jadi proses aturan pernikahan mereka juga lebih ketat lagi. Contoh ketatnya nih, walaupun si perempuan sama si laki-laki ini sama-sama Brahmana, tapi kalau mereka satu klan, satu suku, atau satu marga, itu tetap mereka nggak boleh nikah. Karena dipercaya, kalau mereka nikah, ini bakal bikin keturunan mereka ternodai. Mereka jadi nggak suci lagi. Dan gara-gara aturan inilah, ada orang-orang yang disebut panjikar. Orang yang tugasnya nyari tahu silsilah keluarga Brahmana perempuan sama laki-laki yang mau nikah. Sama panjikar ini dicek nih, 7 generasi sebelumnya. Di tracking sampai 7 generasi ke atas. Dilihat tuh di situ, ada hubungan satu suku atau satu marga gak? Pokoknya dipastiin mereka bener-bener dari keluarga yang berbeda. Wah, detail banget ya. As of the 2011 census, only 5.82% of marriages in India were intercaste. And contrary to popular belief, the more educated people are, the stronger their preference for marrying within their caste. On the other hand, honor killing is a crime Indians are only too familiar with, where a couple is murdered by their families for daring to marry outside their caste, gotra, or religion. Nah, karena aturan pernikahannya nih ketat, jadinya nyari jodoh buat Brahmana juga susah banget. Sampai akhirnya Raja Dinasti Karnat waktu itu, Raja Harishima-dewa, mutusin buat ngadain fasilitas yang bakal ngebantu kaum Brahmana di daerahnya, di Maithil, negara bagian Bihar, buat dapet jodoh. Gimana caranya? Dengan cara ngumpulin semua cowok Brahmana jomblo di desa Saurat Sabha. Semua cowoknya dikumpulin di situ biar cewek-cewek Brahmana yang lagi nyari suami bisa langsung datang ke sana sama keluarganya. Dan terus ya udah, si cewek tinggal milih-milih deh tuh mau cowok yang mana. Kenapa yang milihnya malah yang cewek? Karena kalau menurut The Logical Indian, perbandingan antara cewek sama cowok di India waktu itu tuh lebih banyak cowoknya. Nah, karena ceweknya dikit dan mereka cuma bisa nikah sama yang satu kasta aja, jadinya ya cowok-cowoknya rebutan di sini. Makanya daripada rusuh nih cowok-cowoknya, rebutan cewek yang stoknya udah dikit banget, Raja Harishima-dewa di sini mutusin buat ngumpulin cowok-cowoknya aja. Biar cewek-cewek yang dikit ini, biar mereka yang milih sendiri mau sama cowok yang mana. Ya bener sih. Dan sebenarnya awalnya selain buat nyariin kaum Brahmana jodoh,
Tujuan utama raja ngadain tradisi ini juga supaya pernikahan di India tuh bisa dilakukan tanpa harus ada sistem mahar. Nah, di sini kita harus tahu nih, kalau di India yang harus bayar mahar tuh pihak ceweknya. Makanya, lewat cara ini, raja tuh nggak mau ngeberatin keluarga cewek di India dengan mahar yang dipatok seenaknya sama pihak cowok. Biar pola pikirnya pada kayak, ada cewek yang milih anak cowok Anda saja sudah untung tuh. Nggak usah minta mahar-mahar lagi lah. Biar gitu niatnya. Dan akhirnya kegiatan ini jadi acara tahunan sejak saat itu. Setiap bulan Juni bakal diadain tuh acara nyari jodoh buat para Brahmana di sana. Berlangsungnya biasa antara 7 sampai 15 hari. Yang jodohnya nggak muncul-muncul nih gimana? Udah mulai ada rasa iri? Nah, kegiatan yang dibikin sama Raja Harisima Dewa ini masih terus dilakukan sampai berabad-abad kemudian. Tapi, seiring berjalannya waktu, setelah sekitar 700 tahun, tradisi ini jadi agak berubah nih prakteknya nih. Berubah gimana? Jadi awalnya kan salah satu tujuan acara tadi tuh biar pernikahannya bisa tanpa mahar. Biar keluarga ceweknya nggak ngerasa dibebanin. Udah kalau mau nikah, nikah aja udah. Tapi entah sejak kapan sistem pemilihannya tuh malah jadi pakai patokan harga. Jadi malah berubah nih tradisi ini. Berubah jadi pasar suami. Pasar yang ngejual calon suami. Karena kan ada patokan harganya kan. Nah itu jadi harga suaminya tuh. Kalau di sana disebutnya saurat mela atau sabagaci. Kalau yang pakai harga mahar prakteknya jadi gimana? Jadi kalau menurut Social Story, sekarang cowok-cowok jomblo Brahmana yang ikutan saurat mela ini bakal duduk atau berdiri di bawah pohon, ditemenin sama wali masing-masing. Entah bokapnya, pamannya, kakaknya, ya siapapun lah yang bisa jadi wali dia. Nah, bedanya sama yang awal dulu, kalau yang dulu kan yang milih-milih tuh si ceweknya ya. Pokoknya semuanya keputusan si cewek. Orang tua si cewek atau wali si cewek itu cuma nemenin doang. Nah, sekarang si cewek ini nggak boleh milih. Yang milih calon suaminya harus walinya dia. Si cewek ya nurut-nurut aja udah. Malah sekarang si cewek ini nggak boleh ikutan keliling. Dia cukup nunggu ngeliatin dari kejauhan aja. Ini kan aneh ya. Padahal nyari calon suami si cewek loh ini. Nah, disinilah calon-calon suami di sana pada masang harga mahar yang beda-beda. Tergantung sama apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, apa tingkat pendidikannya. Pokoknya based on bibit bebet bobotnya. Harga para calon suami ini biasanya antara 50.000 sampai 300.000 rupiah. Bahkan bisa aja lebih. Karena kan ya balik lagi, ini kan tergantung masing-masing orangnya mau masang harga berapa. Edan. Biasanya kerjaan favorit keluarga cewek tuh kalau nggak dokter, teknisi, ya PNS, pegawai pemerintahan. Ya mirip-mirip di sini sih ya. Nah, di pasar suami itu, wali si cewek ini bakal keliling-keliling. Nyari mana cowok yang paling cocok buat si cewek, sama yang paling cocok buat budget mereka. Kalau udah ketemu yang disuka, nego-nego-nego, cocok, angkut langsung. Kalau udah deal harga, setelahnya si calon suami yang udah kepilih ini, dia bakal dimintain akte kelahiran, ijazah, sama sertifikat-sertifikat lainnya. Buat ngebuktiin kalau kualitas dia tuh emang seperti yang dijanjikan. Terus habis itu, sama Panjikar langsung deh tuh dicek silsilah keluarga dua calon pengantin ini. Sampai 7 turunan. Kalau semua udah aman, ya udah, nikah udah. Gue nggak tahu, tapi kenapa gue ngebayanginnya ini kayak beli peliharaan di pet shop ya? It shows that between 1960 and 2008, dowry was paid in 95% of marriages. Tapi makin kesini modernisasi kan makin berkembang ya. Dan ini bikin peminat saurat mela jadi makin sedikit. Orang-orang sekarang lebih milih kenalan lewat dating apps atau sosmed. Makanya adat ini juga sebenarnya tuh sempat berhenti. Sampai di tahun 2017, pasar ini akhirnya diadain lagi sama Mitilalok Foundation, organisasi sosial budaya yang pengen ngelestariin adat tahunan ini. Di tahun 2017, ada sekitar 20.000 cowok jomblo dari berbagai daerah
yang datang ke Mithila. Mereka yang datang ini ngarepnya bakal ada cewek yang milih mereka jadi suaminya. Ya kita aminin aja lah ya. Amin, amin. Tapi sayangnya sejak diadain lagi di tahun 2017, makin kesini orang yang datang tuh makin dikit. Mau ceweknya, mau cowoknya, dua-duanya tuh sama-sama terus berkurang. Bahkan nih di bulan Juni 2022 kemarin, yang ikutan tuh cuma ratusan. Dikit banget ya. Nah, di sini pengurus desa nyalahin media sama parlemen. Menurut mereka, penurunan ini terjadi gara-gara media yang nganggap kalau adat mereka sebagai pasar suami. Dan juga gara-gara parlemen yang ngelarang adanya sistem mahar. Jadi dianggapnya cowok-cowok yang datang ke sana tuh makin dikit karena ya ngapain? Mereka nggak bisa pasang harga kan. Malah dapat beban hidup nanti setelah nikah. Mikirnya gitu. Dan karena dua alasan itulah, pengurus desa percaya peminat Saurat Mela jadi merosot terus. Kalau menurut lu sendiri gimana? Lu setuju sama alasan pengurus desa ini? Atau lu punya pendapat lain? Silakan komen. The obligation to provide a sizable dowry at the time of marriage then turns a woman into a financial burden for her parents. Nah, kalau menurut Al Jazeera, penurunan ini sebenarnya terjadi karena orang tua sekarang tuh mereka udah nggak mau ikut campur lagi soal pernikahan anak-anak mereka. Udah nggak mau jodoh-jodohin lagi orang tua sekarang. Pola pikirnya udah beda. Dan generasi muda India sekarang juga pada mikirnya yang namanya pasangan idaman tuh ya nggak bakal bisa ditemuin di tempat kayak Saurat. Nggak bakal bisa ditemuin di pasar suami. Ya setuju sih gue sama pemikiran itu. Berarti gue masuknya generasi muda juga ini ya. Ditambah lagi, masalah mahar tadi tuh ternyata nimbulin banyak masalah. Masalah apa? Jadi sebenarnya mahar tuh udah dianggap ilegal di India. Bahkan dari zaman Raja Harisimadewa tadi. Dari raja yang bikin pasar suami tadi. Tapi entah kenapa sampai sekarang tetap ada aja nih keluarga cowok yang minta mahar ke calon istrinya. Mahar yang kadang besarnya tuh nggak masuk akal. Dan gara-gara inilah jadi banyak demo yang bermunculan. Demo ngeprotes mahar buat nikahin cowok yang mahalnya tuh edan-edanan. Bahkan beberapa dianggapnya tuh udah scam, udah penipuan. Ya lu bayangin aja, minta mahar gede, katanya kualitas cowoknya bagus banget. Pas udah nikah ternyata ini cowok cuma bisa nyusahin. Ya iya sih, masuknya penipuan itu. Dan di sini yang minta mahar tuh bukan cuma cowok kasta Brahmana aja. Cowok kasta manapun juga sama, mereka minta mahar. Karena ya permaharan ini sebenarnya udah sesuatu yang umum di India. Dan susahnya lagi, walaupun sistem mahar ini tuh ilegal, tapi polisi tetap nggak bisa nangkep semua orang yang minta mahar. Karena emang ini nih nggak ada perjanjian tertulisnya. Nggak ada dokumen apapun yang bisa bikin pihak cowok yang minta mahar diadili. Sebenarnya sempat sih, polisi menjarain siapapun yang dilaporin minta mahar. Kecuali yang di KTP atau di akte kelahirannya Islam. Karena kalau di Islam kan sistem maharnya beda ya. Jadi mereka lolos. Tapi karena nggak ada proses penyelidikan lebih lanjut sampai ke pengadilannya, akhirnya yang dilaporin ini nih langsung dimasukin ke penjara aja udah. Nah, gara-gara ini, laporan mahar ini jadi suka disalahgunakan nih. Jadi banyak yang masukin orang yang nggak mereka suka ke penjara. Pakai tuduhan minta mahar. Ya udah, langsung dipenjara kan lu kalau dituduh gitu. Soalnya nggak diselidikin kan. Ngaco ya. The law is framed on the assumption whatever a woman is saying to be treated as a evidence 100%. Kalau menurut Biro Catatan Kejahatan India, di tahun 2012 ada lebih dari 8.000 perempuan yang meninggal gara-gara masalah mahar. Kebanyakan meninggal bunuh diri karena stres, nggak punya uang yang cukup buat menuhin nominal yang diminta calon suaminya. Terus selain bunuh diri, perempuan di sana juga banyak yang dibunuh. Kebanyakan dibakar hidup-hidup. Dan saking banyaknya kasus ini nih, ini sampai dikenal dengan istilah pembakaran pengantin. Kenapa dibakar? Alasannya karena si suami sama keluarganya, mereka nggak puas sama hasil nego mahar yang udah disepakatin. Udah deal, udah nikah, baru berasa, kok maharnya kurang ya? Jadi kesel, istrinya terus dibakar. Sakit nyir. Strong movement by women's rights activists pushed the government to enact a stringent law to tackle dowry and domestic violence.
Tapi selain korban perempuan, sebenarnya laki-lakinya juga sama. Juga ada laki-laki yang jadi korban. Banyak kasus, terutama di Bihar, di mana cowok muda di sana bakal diculik sama keluarga yang pengen anggota ceweknya nikah. Akhirnya cowok-cowok ini diculik, dipaksa nikahin anak cewek mereka, tanpa harus minta mahar sedikit pun. Kalau si cowok nolak, kalau si cowok nggak mau, dia bakal dibunuh. Jadi mereka bakal dinikahin sambil anggota keluarga si cewek nodongin pistol ke calon suaminya ini. Sampai si cowok bilang bersedia nikah. Dan mereka resmi jadi suami istri. Lu kebayang gak lu? Misalnya lu ijab kabul nih, tapi sambil lu ngomong, itu di kepala lu ada pistol tuh nempel tuh. वो जबरदस्ती हमको शादी करवा दिया, मारपीट के राइफल के भाव दिखा करके गोली मार देंगे नहीं करेगा, तो डर से हम 10 आदमी था तो वहाँ क्या करते. Ya sebenarnya sampai sekarang pemerintah India tuh masih terus ngasih himbauan supaya pihak calon suami nggak usah minta mahar sama sekali. Karena pernikahan tuh bukan jual beli kan. Spanduk-spanduk sama mural-mural anti mahar itu tuh juga banyak disebar di mana-mana. Ya pokoknya disonding terus lah. Dan ini masih terus dilakuin karena masih menurut Biro Catatan Kejahatan India, di tahun 2020 aja di negara bagian Bihar doang, di situ ada 1.000 perempuan yang meninggal karena masalah mahar ini. Terus aurat melanya sendiri, pasar suaminya sendiri, walaupun makin kesini yang ikutan tuh makin berkurang, tapi ini masih terus diadain sampai tahun-tahun ke depannya. Dan ini malah yang jadi kontra dari himbauan pemerintah tadi. Jadi kontra himbauan anti mahar tadi. Kontra gimana? Karena kalau menurut penyelenggara adat pasar suami ini, laki-laki itu harusnya ya minta mahar. Mereka ngerasa wajar banget kalau ada laki-laki yang minta mahar tinggi sesuai kualitas mereka. Nggak apa-apa itu. Kalau menurut lu sendiri gimana? Wajar gak laki-laki ketika mau nikah, mereka minta mahar ke keluarga si perempuan sesuai kualitas diri dia? Silakan komen. Oke, sekian Remeh Guling kali ini tentang Saurat Mela, tradisi pasar suami di India. Ya ini sebenarnya tradisi yang unik sih ya. Tapi sayang aja tuh, gara-gara mahar-mahar tadi jadi banyak kematian-kematian yang tragis. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.